Bang, perkenalkan nama saya Rotalia Sendiri. Halo Bang, perkenalkan nama saya Nurjana. Pagi Bang, nama saya Devia Triadisa. Pagi Bang, nama saya Mutia Maria Lubis. Pagi Bang, terakhir nama saya Rolia Tamuna. Kita balik lagi ke Abang untuk pengenalan narasumbernya. Perkenalkan nama saya Robert Mijumpa Kitapinem, saya berasal dari Tanah Karo, dan saat ini sebagai dosen di Universitas Diponegoro, Semarang. Saya S1-nya di Departemen Administrasi Bisnis, PISI-PUSU, dan S2-nya di National Taiwan University of Science and Technology untuk Master of Business Administration Program, dan saya alumni 2009 dari USU, alumni pertama, lulusan pertama. Salam kenal untuk kita semua. Bang, sebelum kita menanyakan hal yang umum, menanyakan hal yang lebih detail, saya di sini ingin menanyakan Abang mengenai pertanyaan yang umum dulu ya, Bang. Kalau menurut Abang, apa sih ilmu administrasi bisnis? Ya, sejatinya ilmu administrasi bisnis itu sebenarnya adalah menciptakan orang-orang yang mengerti akan bisnis. Jadi harapannya juga saya secara pribadi dulu juga mengharapkan administrasi bisnis itu bisa menghasilkan entrepreneur-entrepreneur yang pencipta lapangan kerja gitu. Walaupun ya sebenarnya bisa dibagi dua gitu ya. Yang pertama itu adalah memang ke manajemen ataupun mereka itu yang mungkin menjadi pekerja, karena tidak semua orang bisa dipaksakan menjadi pengusaha. Yang kedua itu memang adalah menjadi pencipta pekerjaan atau entrepreneur gitu ya. Jadi bagi saya itu administrasi bisnis itu adalah memang jurusan yang menghasilkan dua hal ini gitu, yang menjadi tenaga profesional dan juga tenaga entrepreneur gitu ya, atau pencipta lapangan kerja, walaupun sebenarnya harus menitik beratkan di pencipta lapangan kerja ini tadi gitu sebagai entrepreneur menjadi pelaku bisnis gitu. Alasan Abang kenapa memilih ilmu administrasi bisnis sebagai jurusan Abang itu alasannya apa? Ya bisnis itu memang kalau kita lihat juga kan suatu yang keren gitu ya. Kalau pendengaran pertama itu kayak bisnis gitu sebenarnya dengar keren dengarnya gitu. Sebenarnya dulu ada barengan dengan MSP gitu ya, manajemen sumber daya perairan gitu. Walaupun saya dari IPA lebih keren kayaknya gitu. Karena kan sebenarnya jujur aja nggak terlalu familiar dengan apa administrasi bisnis. Tapi begitu dibuka-buka kayaknya lebih menantang, lebih challenging untuk mengambil administrasi bisnis gitu dibanding jurusan lain pada waktu itu gitu. Selanjutnya Bang, kan waktu kita kuliah kan seringkali dosen menyinggung apa sih perbedaan ilmu administrasi bisnis dengan manajemen. Nah, menurut Abang kira-kira apa Bang yang membedakan ilmu administrasi bisnis dengan manajemen? Yang membedakan administrasi bisnis itu dengan manajemen itu seperti mungkin banyak juga orang yang tidak tahu, tapi yang juga udah tahu. Tapi kalau administrasi bisnis itu mereka itu lebih di bagian yang ngambil kebijakan, yang bagian top manajemennya gitu. Ya, sedangkan manajemen itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang operasionalnya gitu, lebih orang yang mengerjakannya gitu. Tapi kalau misalnya administrasi bisnis lebih ke arah strategisnya gitu. Itu perbedaannya sih menurut saya. Selama Abang kuliah, dosen yang paling berkesan selama Abang kuliah di administrasi bisnis itu ada Bang menurut Abang? Jadi menurut saya itu yang paling berkesan itu ada dua dosen. Yang pertama itu Ibu Karlonta Nenggolan, yang kedua itu Pak Posma Lumban Raja. Karena dua-dua itu menurut saya adalah yang menginspirasi dan juga tetap fokus gitu. Maksudnya mereka itu adalah mengajarkan kelihatan banget dari hati dan serius. Dan mereka itu kelihatan banget juga mengajar pakai persiapan. Jadi memang ketika mereka masuk itu bukan cuma karena mata kuliahnya agak sulit ya dibanding yang lain gitu, tapi mereka itu memang dosen yang luar biasa dalam menginspirasi gitu maksudnya, terutama juga Ibu Karlonta gitu ya. Saya tahu mata kuliah beliau itu dulu banyak akuntansi dasar, akuntansi manajemen, keuangan, internal audit gitu ya. Tapi Evan aja ngikutinnya gitu. Stylenya itu ketika misalnya berbicara, kadang-kadang mix dengan English dan sebagainya gitu. Itu adalah membuat kita itu kayak, wow, keren gitu. Dan dia adalah orang yang sangat profesional gitu. Dua dosen itu yang paling berkesan menurut saya. Dan satu lagi Kak Sis sih. Sangat membantu banget. Pengalaman yang paling berharga didapat selama kuliah di jenjang S1 di administrasi bisnis itu kalau boleh tahu apa ya Bang?
Yang paling berkesan menurut saya itu selama kuliah itu adalah salah satunya itu adalah mendapat beasiswa juga dari Tanoto Foundation yang sampai saat ini juga ketika pun sudah bekerja di Undip tetap diberikan punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih ke arah pembina atau juga bisa lebih orang yang dituakan oleh orang-orang yang ada di Undip gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu dosen-dosen tetap banyak sekali ketika pun saya pulang. Saya sering pulang ke Indonesia setelah selesai S2 waktu itu, walaupun saya lanjut S3 waktu itu. Dosen-dosen itu masih welcome gitu. Dan masih kenal. Bahkan Ibu Karlonta itu bisa mengenali saya dari belakang walaupun saya tidak bilang waktu itu pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi menurutnya kayak antara dosen dan mahasiswa itu memang dekat gitu ya. Saya di dosen yang sampai sekarang pun masih mengenali saya gitu. Bahkan waktu itu saya salin ke kantor dan masih pada kenal semua gitu. Itu menurutnya kayak memang dosen itu juga udah jadi keluarga besar yang sangat luar manis pahitnya ada di dalam gitu ya. Kan di administrasi bisnis itu ada beberapa pelajaran mata kuliah seperti pengantar administrasi, pengantar bisnis, akuntansi, strategi bisnis, dan lain-lain. Nah, apakah dengan mata kuliah tersebut menjadikan kita mendapatkan ilmu yang cocok bagi pembisnis? Begitu pula dengan anak SMA yang pengen jadi pembisnis, apa harus wajib masuk kuliah di jurusan administrasi bisnis? Ya, terima kasih. Sebenarnya administrasi bisnis itu didesain kan memang untuk mencipta orang-orang yang akan bergelut atau juga yang pengen fokus di dunia bisnis gitu ya, atau orang-orang yang pelaku bisnis gitu. Memang sejatinya memang seperti itu gitu. Makanya sebenarnya harusnya dosen-dosen itu pun semua harus update gitu ya, bahwa memang bisnis itu harus cepat bergerak gitu. Coba bayangkan dulu di zaman-zamannya kita, orang misalnya mau promosi itu masih menggunakan selebaran-selebaran. Itu masih loh. Dulu menggunakan selebaran, ada acara apa gitu. Kalau sekarang, bagaimana kita sekarang? Sosmed aja kan? Kita buatin melalui story aja dan sebagainya, sosial media dan sebagainya. Menurut kalian, aku tanya kembali lagi gitu ya, apakah mahasiswa itu apakah dosen lebih jago daripada mahasiswa tentang pengelolaan sosial media? Misalnya Instagram, siapa yang lebih jago menggunakan? Mahasiswa. Mahasiswa, Bang. Nah, itu maksudnya. Sedangkan sekarang kita berbicara tentang digital marketing kan, yang semuanya tentang sosial media dan marketplace dan lain sebagainya kan. Pernah nggak, balik lagi saya bilang, pernah nggak dosen itu membeli melalui marketplace atau melalui sosial media? Pernah nggak melihat orang-orang promosi? Jadi ketika misalnya kita berbicara mengajari orang lain untuk lebih produktif melalui sosial media, ujung-ujungnya malah nggak dapet. Makanya balik lagi gitu ya. Tetap di administrasi bisnis itu bukan suatu kewajiban harus di sekolah sini untuk jadi pelaku bisnis gitu, bukan. Tapi memang sejatinya administrasi bisnis itu adalah tempat orang untuk belajar, tempat orang untuk berproses. Balik lagi saya bilang tadi, bagaimana mereka belajar tentang marketing, bagaimana mengelola SDM dan lain sebagainya. Makanya lebih diperbanyakin case. Bagaimana kasus-kasus dan sebagainya, undang pembicara yang udah bergelut dan sebagainya. Bagaimana memaintain. Aku yakin juga dimanapun sekolah bisnis itu pasti ada yang menjalankan bisnis kan, walaupun itu satu dua anak aja gitu. Jadi bagaimana mereka itu bisa menginspirasi yang lain, didukung mereka kalau misalnya ada tempat-tempat kalau bisa disediakan studionya. Jadi kayak lebih ke inkubator internal, karena kan sekolah bisnis itu memang harus punya sendiri, bukan punya universitas. Jadi mereka itu bisa bereksperimen di sana, pemotretan produk bisa di sana dan sebagainya gitu. Itu kita lakukan di Undip sebenarnya. Nah. Ada lagi? Kalau misalnya dikatakan bahwa ada tidak penting tidak ya pelajaran yang dulu-dulu, jangan-jangan nggak penting ya kan? Nah, sebenarnya itu semua ada hubungannya. Itu penting semua. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita merasa nggak penting, ya memang nggak penting sebenarnya gitu. Tapi coba kita belajar bagaimana kita belajar di pemasaran. Apakah waktu SMA kita tidak upgrade ilmunya dari SMA ke kuliah? Apakah ketika bicara tentang leadership misalnya, apakah tidak upgrade ilmu kita ketika belajar tentang leadership? Atau juga masalah akuntansi. Emang kita udah pintar itu semua sebelum kuliah gitu. Nah, balik lagi sebenarnya. Jadi bagaimana kita menanggapinya itu
berfungsi atau tidak gitu. Sebenarnya kalau ditanya semua ya itu berfungsi. Karena dibuatkan juga kurikulum itu karena dianggap orang luaran dari administrasi bisnis bisa paham itu semua. Ketika pun mereka membuka usaha, mereka paham itu semua gitu. Masalah akuntansinya, masalah leadership-nya, masalah pemasarannya, SDM dan lain sebagainya. Begitu. Jadi saya di sini Bang pengen bertanya tentang Abang pas kuliah di luar negeri. Kan di National Taiwan University tadi ya Bang. Jadi Ya, kira National Taiwan kira University Science Center. ya, jadi kira-kira apa sih alasan Abang itu memilih National Taiwan University, dan kalau boleh tahu itu Abang memperoleh beasiswa untuk kuliah di sana atau menggunakan uang pribadi? Sebenarnya memang karena saya dari awal juga sudah punya target gitu ya, dulu ketika gagal jadi dokter memang pengen ya udah fokus jadi dosen gitu. Jadi memang saya itu udah ngincar-ngincar gitu ya. Ketika pun dulu udah lulus S1 itu memang udah target keluar kemanapun saya sebar sebenarnya, ke Amerika, ke Australia, dan juga termasuk ke Taiwan, yang lolos itu ya ke Taiwan gitu ya. Dan saya itu memang beasiswa gitu ya, karena memang hidup di luar itu tidak segampang kuliah di Indonesia gitu ya. Karena bayangkan aja untuk biaya makanku aja mungkin nggak akan bisa tersupport oleh pendapatan orang tuaku gitu. Itu baru makan, belum asrama dan lain sebagainya gitu. Belum lagi uang kuliah gitu ya. Jadi memang kesana itu pakai beasiswa dan ya puji Tuhan juga memang lancar semua, bisa cepat lulus juga studinya, bisa 1,5 tahun waktu itu udah selesai S2-nya dan juga lanjut S3 waktu itu di sana gitu ya. Selanjutnya, Ya. kan Abang milih kuliah di luar negeri nih. Jadi bener nggak sih kayak anggapan orang-orang itu kalau kuliah di luar negeri itu lebih bagus untuk jenjang karir masa depannya? Apa sih yang bedain kuliah di luar negeri sama dalam negeri? Yeah. Ketika kita kuliah di luar negeri, kalian tahu nggak bahwa penduduk Mongolia itu hanya 3 juta penduduk? Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak tentang Vietnam yang mungkin mata uang mereka itu sampai 500.000? Pernah tahu nggak itu? Nggak. Nah, pengalaman-pengalaman hal seperti itu yang di luar pengetahuan pun kita bisa dapat gitu. Apalagi ketika misalnya kuliah. Saat kuliah gitu, misalnya sharing. Oke, bagaimana ketika misalnya kita tahu pemasaran di Indonesia? Apa sih yang kita itu concern sekali, misalnya makanan halal. Penting bagi kita kan. Menjual itu kalau nggak halal ya bisa jadi nggak bisa beredar kan. Nah, sedangkan negara orang lain bodoh amat kan. Nah, hal seperti itu yang mungkin orang-orang tahu ketika kita sekelas, ketika kita ceritakan betapa pentingnya MOU sign, logo-logo MUI misalnya, itu sangat sangat penting di Indonesia gitu untuk memberikan kenyamanan dan juga kenyamanan lah untuk pembeli secara umum gitu kan, terutama kalau kita menjual makanan gitu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang di luar gitu. Ketika mereka mau mengirim atau misalnya expand produk mereka atau bisnis mereka ke Indonesia, mereka consider itu gitu loh. Oh, ternyata di Indonesia itu, Malaysia itu harus ada logo MUI-nya, harus ada lolos dari sertifikasi MUI gitu misalnya. Nah, itu hal-hal yang penting yang sangat-sangat berharga bagi mereka ketika kuliah kita itu berasal dari banyak negara. Jadi di luar itu memang kita bisa belajar dari banyak hal tentang kehidupan lain sebagainya gitu. Dan juga pastinya koneksi itu sangat penting sebenarnya. Bagaimana misalnya kalian bayangkan, pernah kalian nggak tahu misalnya seperti di negara Cina misalnya yang sosial medianya tidak ada Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, Google gitu. Bisa nggak bayangkan kalian hidup tanpa itu? Tapi kan Sulit kan? Kalau di Cina kan dia ada hebatnya lagi, betul memang hebatnya lagi, mereka bisa membuat punya mereka sendiri. Tapi bisa nggak kalian main Instagram ngetek atau kalian mau nge-repost postingan teman kalian? Nggak bisa. Orang mereka nggak pakai Instagram, pakailah QQ, pakailah Weibo dan sebagainya yang mereka miliki. Tapi kita nggak pakai kan. Nah itu kayak hal-hal yang baru. Wow, bagi kita mungkin terkejut gitu, wow, Cina ya nggak pakai ini ya, itu pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Jadi bagaimana mereka, coba bayangkan, mereka juga harus belajar bagaimana itu marketplace-nya kita, bagaimana itu Instagram dan sebagainya. Ketika misalnya pedagang-pedagang Cina mau masuk ke Indonesia, apakah melalui Alibaba, apakah itu melalui marketplace yang lain yang mungkin teman-teman bisa melihat banjir produk mereka gitu kan. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu maksudnya gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman ya pastinya kalau saya rekomendasi memang kita itu memang harus banyak relasi itu memang sangat penting dan juga pengalaman itu sangat penting ketika ada di kelas dan lain sebagainya. Jadi ilmunya itu tidak seragam gitu. Terus
kan dari tadi kan kita dengar enak-enaknya aja. Ada nggak sih kendala atau suka duka Abang selama kuliah di luar Ya, negeri ini? pastinya. Pengalaman-pengalaman pahitnya itu pasti banyak juga. Yang pertama, ketika saya datang dulu itu, saya akui memang Inggris saya itu bukan yang paling wow waktu itu, tapi I'm very confident waktu itu gitu ya. Jadi ke silabus itu benar-benar, kalaupun ada perubahan, dikasih tahu sama dosennya. Jadi kita itu, PPT itu udah dikirim ke kita sebelum hari H gitu. Jadi kita bisa belajar. Saya dulu banyak belajar tentang begitu ya. Jadi salah satu kelemahan saya itu saya atasi dengan begitu, dengan belajar lebih awal. Tadi tentang penyesuaian. Yang kedua itu udaranya. Karena di sini kita terbiasa dengan suhu yang biasa-biasa aja, udah terbiasa. Kita sampai sana saya disambut dengan musim dingin. Habis itu nggak lama kemudian musim semi dan lanjut lagi musim panas yang panasnya itu minta ampun gitu ya. Jadi kayak benar-benar ya seperti itu. Saya sering sekali dulu ke penyakit kulit yang kadang-kadang kekeringan karena musim dingin gitu, gatal. Bagaimana kita harus sering pakai lip balm biar bibirnya tidak pecah, dan hal seperti itulah. Kalau itu, tapi itu bisa diatasin semua lah. Namanya juga anak muda kan lebih bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau ditanya enaknya, pasti banyak. Yang pertama, saya sangat bangga sekali gitu ya, bisa menjadi asisten profesor sampai berapa lama gitu. Bahkan sampai saya lulus itu, saya selalu menjadi asisten profesor. Dan itu digaji loh. Sangat bangga sekali bisa mempresent, aku orang Indonesia, aku bisa menjadi asisten profesor, di kelas kita menyiapkan semua di depan orang-orang bule dan sebagainya gitu ya. Itu adalah salah satu kebanggaan menurut saya sampai sekarang, sebagai pelajar internasional itu. Kalaupun kalian pernah melihat sekilas Cinta Laura yang sekolah di Columbia University itu, dan dia pernah menjadi TA di salah satu profesor, satu aja bangga loh. Apalagi waktu itu saya itu satu semester aja bangga gitu ya. Apalagi saya itu sampai lulus pun masih dipakai. Bahkan ketika saya lanjut S3 pun dipakai sama beliau gitu ya. Tetap menjadi teaching assistant-nya gitu ya. Itu menjadi suatu kebanggaan gitu ya. Yang saya itu awalnya yang PD-nya itu minta ampun gitu ya. Bahkan pertama sekali saya masuk kelas beliau gitu ya. Waktu itu gitu ya. Waktu semester 1. Tapi balik lagi bagaimana kita bisa bangkit dan memperbaiki diri, belajar dan belajar lagi gitu. Bahkan saya menjadi teaching assistant-nya beliau gitu ya. Itu menurut saya yang satu yang wow banget sih sampai sekarang, dan tetap menjalin hubungan yang baik gitu. Itu ketika belajar adalah dia dibagi sesinya. Jadi profesor saya itu sering sekali dibagi sesi itu, yang pertama, hampir semua profesor sih. Jam pertama, kita 3 SKS kan. Nah, SKS pertama, di 50 menit pertama, dia ngajar teorinya. Di menit kedua, dia itu masuk ke diskusi. Jadi semua mahasiswa itu berdiskusi. Nah, di jam ketiga, kita tuh diskusi bareng. Apa jawaban dari kelompok 1, 2, 3, itu adalah salah satu yang saya terapkan. Ceritanya, basic saya, dasar pondasi saya ada saat ini, sekarang ini juga di Undip, itu karena di USU dulu saya ditempa gitu. Jadi, memang harus kembali lagi gitu ya. Ya gitu. Mata kuliah apa atau konsentrasi apa yang Abang ajarkan selama di Undip? Dulu kalau S1 itu memang saya itu ngambilnya SDM gitu ya. Tapi ketika mulai S2 dan sampai sekarang pun mengajar itu, saya itu memang fokusnya di pemasaran. Jadi sekarang itu memang berkecimpung di pemasaran dan juga di wirausaha gitu. Jadi memang penelitian saya juga berkutik sekitar itu gitu. Ekspertisnya gitu ya. Pengen ngajar di sana. Kalau ditanya lagi lebih dalam lagi itu memang saya itu lebih banyak pengen fokus di pemasaran green gitu, green marketing gitu ya. Jadi lebih fokus lagi tentang bagaimana bicara tentang produk hijau atau juga produk yang ramah lingkungan dan sebagainya gitu. Lebih ke arah ada lingkungannya juga omongin, ada pemasarannya juga, ada juga wirausahanya gitu. Jadi kayak bagaimana menggabungkan semua ini menjadi satu. Gitu. Lebih fokus ke sana. Jadi makanya juga ngajar juga lebih banyak ke situ. Dan baik itu di kelas reguler dan juga di kelas internasional, karena kita di sini punya kelas internasional juga soalnya. Apakah Abang itu merekomendasikan adik-adik yang ingin kuliah di administrasi untuk berkuliah di administrasi USU di luar dari Abang yang pernah terjadi? Okay. Sangat penting sekali gitu ya. Bagi yang mungkin teman-teman juga yang pengen sekolah atau juga mendalami dunia bisnis, atau juga mungkin sebagai yang pengen hanya sebagai baik itu nanti sebagai profesi atau juga mungkin sebagai yang di profesional gitu. Menurut saya di administrasi bisnis itu adalah salah satu tempat yang baik untuk belajar gitu ya. Karena kita itu punya ilmu yang kompleks dan lengkap bisa saya bilangkan gitu ya. Kita dapat kepemimpinan, kita dapat tentang sumber daya manusia, kita dapat tentang pemasaran, kita dapat tentang
keuangan, akuntansi dan sebagainya. Bisa bayangkan sekarang ini kalau kita bicara tentang membuat di luar dari jadi pegawai ya, saat ini kita itu bagaimana sebagai orang yang selalu didorong untuk menjadi pencipta tenaga kerja atau pencipta lapangan kerja maksud saya. Itu bagaimana kita selalu harus berpikir bagaimana bisa meng-create, bukan sebagai orang yang dipekerjakan, tapi orang yang menyediakan kerja gitu. Ya di sinilah tempatnya gitu, di administrasi bisnis. Bahwa memang administrasi bisnis itu memang sejatinya memang menciptakan orang-orang yang menjadi job creator gitu. Jadi harapan saya juga siapapun yang mungkin masih bingung mencari jurusan dan juga mungkin di masa yang akan datang, ini adalah tempatnya gitu ya, bergabung dengan administrasi bisnis gitu ya. Karena memang apapun ceritanya, di sini adalah salah satu yang menurut saya jurusan terbaik kalau pengen memang terutama untuk yang menjadi wirausahawan, di sinilah tempat yang pas gitu ya. Bagaimana belajar, bagaimana berproses, bagaimana bisa berdiskusi, bahkan bisa ngeling dengan pihak-pihak apa ya, karena saya yakin juga setiap sekolah bisnis itu selalu mengundang inspirator-inspirator yang mungkin sudah sukses sebelumnya gitu. Jadi kayak memang ketika misalnya kita mau belajar atau misalnya pengen mengembangkan, kita bisa banyak dapat sekali, walaupun sekarang banyak sumber ya dari YouTube dan lain sebagainya gitu. Tapi memang ini tempatnya gitu. Memang administrasi bisnis adalah tempat orang yang pengen gitu membuka usaha atau menjadi job creator gitu. Jadi memang ya di sini gitu. Nah, jadi itu aja sih saran saya gitu. Mungkin masih ada yang bingung dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih bingung dengan departemen apa yang harus diambil, jurusan apa yang mau diambil, dan mau jadi apa ke depannya gitu ya. Untuk zona Sumatera atau juga mungkin khususnya yang daerah Medan dan sekitarnya, memang USU menjadi salah satu tempat yang bagus untuk belajar dan juga terutama administrasi bisnisnya, karena memang di departemen ini sudah banyak juga orang-orang yang job creator yang dihasilkan dari sini, tapi balik lagi, bagaimana teman-teman juga calon-calon mahasiswa bisa berproses di dalamnya, karena ilmu yang didapatkan di dalam administrasi bisnis ini juga sangat kompleks dan memang sangat lengkap, paket lengkap lah bisa saya katakan, bahwa bagaimana teman-teman pasti akan bisa belajar dan berproses di dalam. Balik lagi memang bagaimana kemauan teman-teman untuk bisa berproses di dalamnya gitu ya. Kalau teman-teman bisa berproses di dalamnya, pasti apa yang teman-teman inginkan pasti akan kecapai gitu ya. Misalnya ketika misalnya teman-teman memang fokus pengen menjadi job creator atau juga misalnya mau menjalankan usaha di bidang online dan sebagainya gitu, itu akan sangat-sangat terbantu dengan teman-teman belajar di sini, karena di administrasi bisnis kita itu fokus. Misalnya kita berbicara tentang digital marketing, ya memang di sini tempatnya. Di departemen lain tidak akan kita temukan fokus yang ngomongin tentang itu gitu. Nah, seperti itu. Ya, selamat datang juga kami sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sudah lulus di administrasi bisnis, yang belum, selamat bergabung. Dan kami tunggu di administrasi bisnis. Kuncinya yang dari dulu yang pertama itu adalah memang harus semangat sih. Karena semangat itu adalah ibarat mesin gitu ya. Kalau semangat itu tidak ada, berarti mesin penggeraknya tidak ada. Masalah nanti arahnya itu mau diarahkan kemana, itu nanti. Yang penting mesinnya dulu, semangatnya dulu gitu. Yang kedua harus punya perencanaan. Aku yakin kita semua udah belajar tentang azas-azas manajemen, tentang wadis manajemen dan sebagainya gitu. Bagaimana kita perlu untuk merencanakan apa yang mau akan saya capai. Seperti saya bilang tadi juga, ketika pun saya dulu pengen, kalau gagal jadi dokter, saya mau jadi dosen. Ketika pun nanti lulus S1, saya mau kemana. Sudah punya semua. Apakah Amerika, Australia, Taiwan, atau mungkin negara Asia lainnya. Walaupun dulu Taiwan bukan masuk list dalam saya ya, dalam list yang ada gitu. Tapi balik lagi, harus selalu memikirkan hal yang terburuk. Kalau bukan A, bagaimana? Bagaimana dengan B? Kalau bukan B, bagaimana harus C? Jadi kita memang punya harus opsi. Dan perencanaan hal terburuk sekalipun terjadi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pastinya selalu andalkan Tuhan dan juga minta doa restu orang tua gitu ya. Karena apapun ceritanya, orang tua kita itu adalah selalu menjadi pendoa-pendoa terbaik untuk kita gitu kan. Karena apapun ceritanya, nggak tahu ya, bahkan sampai ke detik ini pun gitu ya, selalu minta doa orang tua gitu ya. Didoain ya, ini mau ujian, Mak, Pak, mau ujian gitu. Aku yakin juga semuanya kita seperti itu gitu ya. Jadi memang orang tua itu selalu menjadi mood booster gitu ya untuk kita gitu. Bagaimana kita bisa menjadi lebih semangat lagi gitu. Nah, itu 4 poin menurut saya gitu. Jadi kayak kita punya semangat, tapi kalau tidak punya perencanaan juga susah. Gitu. Jadi memang udah tahu apa yang harus saya kerjakan hari ini, besok lusa. Termasuk ketika pun jadi dosen. Kapan saya harus naik pangkat dan sebagainya, itu harus semua jelas. Kapan saya harus penelitian saya seperti ini, harus semua jelas. Gitu. Ya, seperti itulah memang gitu ya. Terakhir Bang, pesan Abang untuk administrasi bisnis, baik itu untuk kemajuannya prodi
ataupun bagi mahasiswa? Ya, oke. Pertama dulu saya ucapkan terima kasih kepada administrasi bisnis USU yang begitu luar biasa, keluarga saya juga dan semuanya tetap menjalin silaturahmi yang baik antara kita sebagai mahasiswa, alumni, dosen dan semuanya karena apapun ceritanya kita adalah keluarga. Dan terima kasih sebesar-besarnya juga untuk semua tenaga pengajar yang dulu sudah membuat saya berada juga sampai detik ini di sini, dan juga mungkin rekan-rekan yang juga sekarang ada di administrasi bisnis, dan juga adik-adik semuanya, tetap yang paling utama itu saat ini adalah silaturahmi. Semoga ikatan alumni juga semakin jelas, semakin nyata adanya gitu. Jadi bagaimana kita satu sama lainnya, seperti hal ini juga kita bagaimana komunikasi satu sama lainnya, itu karena kita satu alumni. Satu jaringan di administrasi bisnis gitu. Harapannya itu aja dari saya. Terima kasih dan tetap jaga silaturahmi sesama keluarga besar administrasi bisnis FISIP USU. Terima kasih.